Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar biografi tokoh ulama Kalimantan Selatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas biografi singkat Kiai Haji Ahmad Mubarak agar kita semua bisa mengenal lebih jauh tentang sosok beliau dan semakin menambah kecintaan kita kepada para ulama. Kiai Haji Ahmad Mubarak dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 11 September 1987. Beliau anak ketiga dari 5 bersaudara yang kesemuanya diberi nama Mubarak. Beliau dilahirkan dari keluarga yang dididik di pondok pesantren, tepatnya di pondok pesantren Manbaul Ulum. Konon katanya nama itu mengambil berkah dari Mekah. Ayah beliau bernama Kiai Haji Muhammad Fitri dan ibundanya bernama Hajah Rizkiyah. Sewaktu kecil beliau sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fatah yang berada di Pekapuran Raya. Setelah lulus, beliau langsung melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Al-Falah Putra di Kota Banjarbaru selama 3 tahun. Hingga setelah itu beliau meneruskan pendidikan untuk menghafal Al-Quran Harun Nafsi di Kota Samarinda. Beliau mendapatkan panggilan untuk menuntut ilmu pada tahun 2007 di kota Tarim, Hadramaut. Akan tetapi sebelumnya beliau dikarantina di Jakarta selama 3 bulan. Barulah pada awal 2008 beliau diberangkatkan ke kota Hadramaut. Menuntut ilmu di kota Seribu Wali selama 4 tahun, belajar dengan sang guru yakni Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Setelah 4 tahun menuntut ilmu, beliau menunaikan ibadah haji melalui jalur darat dari Yaman menuju ke Jeddah dan langsung ke kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah menunaikan ibadah haji, keesokan harinya beliau pulang ke Indonesia. Sesampainya di Banjarmasin, beliau mendapatkan permintaan untuk membuka majelis taklim. Beliau mengawali pengajian di Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada setiap malam Kamis hingga saat ini. Beberapa bulan kemudian, beliau diminta untuk mengisi pengajian setiap malam Rabu di Masjid Mujahidin Gambut. Kemudian, setiap malam Minggu juga diadakan majelis rutin di Jalan Ratu Jaleha Komplek Raudah karena itu merupakan majelis peninggalan orang tua beliau, dan beliau juga diamanahi oleh guru-gurunya yang ada di Hadramaut untuk meneruskan perjuangan sang ayah. Materi yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Mubarak di Majelis Taklim Al-Barokah adalah Kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan diterjemahkan oleh Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Materi tersebut beliau sesuaikan dengan situasi dan kondisi para jamaah karena kebanyakan pengajian di Banjarmasin banyak membahas tauhid, fikih, dan tasawuf. Di setiap ceramah, Kiai Haji Ahmad Mubarak pasti ada membahas tentang hikayat-hikayat cerita Nabi Muhammad SAW agar para jamaah dapat nantinya menceritakan kepada anak-anaknya tentang cerita keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Materi yang disampaikan beliau ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan umat manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Kiai Haji Ahmad Mubarak juga memberitahu tentang materi akhlak karena akhlak merupakan sifat yang mahmudah, artinya akhlak yang mulia, dan sifat mazmumah yaitu akhlak yang buruk. Tujuan Kiai Haji Ahmad Mubarak mengajarkan materi ini agar para jamaah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Beliau juga mencontohkan akhlak yang dilakukan Rasulullah SAW karena beliau Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Mubarak dalam berdakwah tak semudah seperti yang kita bayangkan. Walaupun beliau mempunyai ayah seorang ulama yang masyhur, namun beliau tidak memakai atau memanfaatkan nama ayah beliau tersebut. Dapat dikatakan, beliau merintis sendiri apa yang beliau mulai seperti Majelis Taklim Al-Barokah dan Pondok Pesantren Rubat Asyatiri. Walaupun demikian, Kiai Haji Ahmad Mubarak tetap memegang dan menjalankan semangat sang ayah dalam berdakwah. Ayah beliau bernama Kiai Haji Muhammad Fitri yang juga bersahabat dengan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Ayah beliau dikenal tegas dalam berdakwah dan mempunyai suara yang merdu dalam melantunkan qosidah. Oleh sebabnya, seringkali beliau juga turut membacakan rawi maulid ketika Abah Guru Sekumpul memimpin sebuah acara maulid. Itulah tadi biografi Kiai Haji Ahmad Mubarak. Semoga dengan belajar biografi beliau, kita semakin mengenal sosok ulama Kalimantan Selatan tersebut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tokoh yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.